Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Selamat berjumpa. Senang sekali bisa menyapa kawan pajak di Instagram live-nya KPP Pratama Banda Aceh. Nah, kita akan membahas mengenai aturan apalagi sekarang Direktorat Jenderal Pajak banyak mengeluarkan aturan terbaru di tahun 2025 ini. Nah, kita akan membahas yang sering terjadi gitu, atau permohonan yang banyak masuk ke KPP Pratama Banda Aceh. Nah, dengan saya ini penyuluh KPP Pratama Banda Aceh dan Bang saya Zulmari Utama. Nah, kita akan KPP Pratama ya, Banda Aceh penyuluh KPP Banda Aceh juga. Kita akan membahas mengenai surat keterangan bebas atas PPh pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Nah, kawan pajak, ketika kita melakukan penjualan tanah dan atau bangunan, maka atas penghasilan dari penjualan itu dikenakan PPh. Nah, PPh ini sifatnya final dan tarifnya 2,5%. Namun kita bisa tidak dikenakan PPh ini. Jadi ada pengecualiannya dengan meminta surat keterangan bebas. Namun untuk surat keterangan bebas ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kita akan bahas nih bersama dengan Bang Zul apa saja syarat dan ketentuan untuk meminta surat keterangan bebas tersebut. Nah, kita mulai nih Pak. Kita dasar hukumnya dulu. Apa sih dasar hukum dari surat keterangan bebas ini, Bang? Oke, jadi sebelumnya untuk surat keterangan bebas ini dasar hukumnya diatur dalam Per 8/2025 ya. Di sini dasar kita bisa memberikan pengecualian atas pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Itu untuk dasar hukumnya. Gitu kan. Itu mungkin untuk dasar hukumnya. Nah, siapa aja sih Bang yang bisa mengajukan permohonan ini? Karena kan dia tidak semua wajib pajak gitu ya yang bisa meminta surat keterangan bebas ini. Betul. Jadi untuk mengajukan permohonan pembebasan atas pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 dari pengalihan tanah bangunan ini memang tidak semuanya, pasti ada kriteria tertentu. Kalau di dalam Per 8-nya kita bisa lihat di dalam bagian ke-9 ya dari Per 8, di sini disebutkan kriteria-kriterianya adalah pertama, orang pribadi yang punya penghasilan tidak melebihi PTKP dan melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan maksimal atau tidak lebih dari 60 juta, bukan pengalihan atau transaksi yang dipecah-pecah. Jadi nggak boleh beberapa tanahnya itu harganya sebenarnya 500 juta tapi dipecahnya 60 gitu ya, nggak boleh. Iya. Makanya. Jadi kayak gitu. Jadi intinya dalam satu akta tanah itu ya itu harus dianggap satu transaksi gitu ya. Jangan dipecah-pecah transaksinya supaya di bawah dari 60 juta. Nah, itu nanti KPP bisa mendeteksi untuk transaksi seperti itu ya. Lalu yang kedua, kriterianya yang bisa dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah kalau pengalihannya dilakukan oleh orang pribadi yang dengan cara hibah kepada keluarganya dengan syarat itu harus ke keluarga saudara dalam garis keturunan lurus. Jadi misalnya cuma bisa ke ayahnya ke atau ke anaknya. Jadi Abang adik nggak bisa. abang adik nggak bisa. Oh, Nah, namanya kan garis keturunan lurus ya. Ya. Lurus itu berarti ayah atau ke anak. Lalu yang lainnya misalnya untuk pengalihan tanah dan bangunan karena waris. Jadi kalau misalnya ada warisan berbentuk tanah dan bangunan dan
waris tidak ada batasan ya. Apakah dia harus ke anak kah, atau ke saudara kandung kah? Panjang di dalam surat pembagian warisnya itu ada nama pihak sebagai ahli warisnya. Dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 2. Lalu yang keempat, ini mungkin cukup jarang ya terjadi ya. Itu badan yang melakukan pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, pembukaan usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai dulu. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya ada perusahaan mau pecah atau mau gabung gitu ya, itu kan pasti aset-asetnya dipindahkan juga ya ke perusahaan yang baru gitu ya. Kalau misalnya ada tanah atau bangunan yang dialihkan, itu pada dasarnya dia dikenakan PPh. Tapi kalau misalnya sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari menteri untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan tanah atau aset-asetnya itu, maka PPh pasal 4 ayat 2-nya bisa dikecualikan gitu ya. Lalu yang kelima, untuk pengalihan tanah bangunan oleh orang pribadi atau badan dalam rangka bangun guna serah atau bangun seraguna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah atau bangunan. Ini juga cukup jarang ya terjadi ya. Tapi yang saya tahu itu mungkin simpelnya transaksinya misalnya kayak misalnya kantor pemerintah itu punya satu aset tanah atau bangunan yang kosong, dan itu diberikan hak untuk menggunakan aset itu, bangunan itu ke orang lain. Nanti kan orang lain itu perlu membayar hak gunanya. Nah itu pada dasarnya terutama PPh. Tapi kalau misalnya wajib pajaknya mengajukan SKB, ini bisa dikecualikan. Dan penggunaan PPh ya. Iya. Nah tadi kan pemilu dibahin untuk tadi orang pribadi ya. Iya. Kalau badan bisa nggak melakukan hibah? Oh, badan bisa juga. Kalau badan itu berarti kan hibahnya nggak mungkin ke keluarga kan, badan. Iya. Badan itu bisa juga ke kalau dalam ketentuannya ke badan keagamaan. Jadi ada satu badan itu mengalihkan tanah atau bangunan ke badan keagamaan lain, ke badan pendidikan, ke badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau kepada orang pribadi yang menjalankan usaha atau menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang dalam hibah itu tidak ada unsur komersial atau tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan dalam transaksi itu gitu ya. Jadi kita bisa juga di badan juga bisa dikecualikan dalam transaksi hibah. Tapi dia harus sosial ya, bersifat keagamaan, serta tidak boleh ada hubungan usaha gitu ya. Harus terpenuhi unsur-unsur itu ya. Nah ini kan tadi udah, berarti ini subjeknya siapa aja yang bisa mengajukan. Terus gimana cara mengajukannya Bang? Apakah bersurat kah atau bagaimana cara mengajukan SKB ini? Oke. Cara mengajukan, tapi ini saya tambahan ya Kak ya. Tadi ada kurang satu nih, siapa aja yang bisa mengajukan? Masih ada lagi? Satu lagi terakhir nih, yaitu adalah orang pribadi atau badan yang bukan termasuk subjek pajak. Contohnya misalnya pejabat perwakilan diplomatik dari negara lain, kayak konsulat atau dubes dari negara lain, dia ada di Indonesia, dia punya aset di Indonesia, lalu misalnya dia mau jual aset itu ke orang lain, itu kan pada dasarnya utang PPh tuh. Tapi karena dia adalah bukan subjek pajak, maka dikecualikan dari kewajiban PPh-nya gitu ya. Nah tadi pertanyaannya gimana cara mengajukannya gitu supaya bisa dikecualikan ya. Nah jadi ini menarik juga nih. Kemarin sempat ada berita ya yang kita dengar ya. Jadi kalau nggak salah saya itu waris ya, transaksinya waris. Ada seseorang yang menerima waris dan dia mungkin kalau misalnya informasinya dikenakan pajak atas waris itu, kalau misalnya itu tanah atau bangunan, dia diminta untuk membayar pajak karena atas waris itu.
Nah, jadi walaupun di dalam ketentuannya itu dikecualikan, tapi tetap harus ada mekanisme, namanya mekanisme permohonan surat keterangan bebas, supaya ya tadi transaksinya yang awalnya kena pajak menjadi bebas gitu. Jadi memang harus ada permohonan. Nah, permohonan ini diajukan ke KPP. Siapa yang mengajukan? Ya, yang mengajukan adalah orang yang mengalihkan, orang yang menjual, orang yang menghibahkan, orang yang mewariskan. Itu yang mengajukan PPh-nya, gitu ya Kak. Terus sebagai tambahan, kalau untuk waris itu yang mengajukan adalah ahli warisnya. Iya. Ke KPP tempat ahli warisnya terdaftar. Kalau ke KPP mana, ke KPP mana pun bisa. Cuma nanti yang memproses adalah KPP tempat dia terdaftar. Ya, karena layanan kita sudah borderless ya, jadi semua permohonan itu bisa dimasukkan ke KPP mana aja gitu ya. Betul. Terus ada lagi selain misalnya itu kan mengajukan dengan surat nih yang nanti manual gitu ya. Ada lagi nggak misalnya mekanisme lain untuk permohonan, mengajukan permohonan ini? Oke. Itu tadi pertama untuk cara memperolehnya dengan permohonan. Nah, permohonan ini gimana cara membelinya? Jadi ada dua cara. Pertama bisa secara tertulis, permohonan tertulis, yaitu dia datang ke wajib pajaknya, datang ke KPP terdekat, atau dengan cara online. Nah, pasti lebih mudah dengan cara online. Lewat mana? Lewat Cortex. Oh, dari Cortex. Iya, tentu pasti lewat Cortex lebih simpel ya. Lebih gampang. Lebih gampang, nggak perlu datang ke KPP, terus nggak perlu bawa dokumen-dokumen ke KPP lagi, gitu ya kan? Bisa di mana saja, gitu. Tinggal buka halaman Cortex dulu tadi, nanti di sana bisa mengajukan langsung permohonan yang langsung disubmit di sana. Gitu, ya. Dan di proses di KPP itu ada batas waktunya nggak Bang? Berapa hari kerja gitu KPP? Kadang kan nanti menantu waktunya ini saya tunggu kapan ya siapnya gitu biar pajaknya tahu kapan permohonannya itu bisa selesai. Oke, untuk jangka waktunya ini KPP diberikan waktu maksimal 3 hari kerja setelah permohonannya diterima secara lengkap. Jadi di sini KPP diberikan waktu cukup singkat ya. Ini juga untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memperoleh SKB, jadi jangka waktunya tidak terlalu lama. Wajib pajak cukup menunggu 3 hari maksimal, bisa lebih cepat untuk mendapatkan keputusan apakah SKB-nya diterima, permohonan SKB-nya diterima atau ditolak, gitu ya. Jadi cepat ya, sangat cepat ya wajib pajak. 3 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Ya. Nah, jadi ini kan permohonannya lengkap nih. Jadi apa aja kelengkapan dokumennya nih Bang? Jadi supaya WP ini jangan bolak-balik ke KPP ternyata ditolak karena permohonannya tidak lengkap. Nah ini cukup penting ya untuk wajib pajak tahu untuk mengajukan permohonan ke KPP. Apa saja syarat dokumen yang diperlukan? Pertama, pasti kalau misalnya dia mengajukannya lewat permohonan tertulis, pasti dengan formulir pasti yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak langsung. Kalau wajib pajak langsung tidak bisa diwakilkan, tidak bisa kecuali dikuasakan gitu ya. Kalau dikuasakan berarti harus menerbitkan surat kuasa. Betul. Pertama formulir tadi, lalu yang kedua, kalau untuk pengalihan karena waris, maka harus melampirkan surat pernyataan pembagian waris. Jadi surat pernyataan pembagian waris ini pada dasarnya adalah yang menyatakan bahwa si warisan-warisan ini sudah dibagikan semuanya ke ahli waris, yang menandakan bahwa ya sudah kerja di pengalihan tanah bangunan karena waris. Itu untuk pengalihan karena waris. Terus kalau untuk dokumen-dokumen lainnya mungkin itu nanti terkait dengan penelitian oleh KPP ya. Tapi yang diatur itu adalah surat pernyataan pembagian waris. Nah, surat pernyataan pembagian waris ini formatnya bisa Bapak Ibu dapatkan dari lampiran per 8/2025. Jadi kalau mau mengisi surat pernyataan nanti bisa diunduh formatnya di lampiran per 11/2025
nanti itu diisi, ditandatangani, dibawa ke KPP. Lalu kalau misalnya transaksinya atas hibah, maka yang perlu dilampirkan dalam permohonan adalah surat pernyataan hibah, gitu ya. Iya, surat pernyataan hibah nanti dibawa ke KPP untuk dilampirkan dengan surat permohonannya. Gitu. Lalu kalau untuk yang transaksi karena pengalihan kurang dari 60 juta, maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa dia adalah wajib pajak yang menerima penghasilan kurang dari 60 juta setahun dan dia mengalihkan tanah dan bangunan kurang dari 60 juta juga. Ya. Surat pernyataannya Surat pernyataan sama dokumen lah, dokumen yang mungkin terdukung dari permohonan itu. Misalnya kalau ya mungkin petugas belum perlu ngecek gitu ya, kalau misalnya waris apakah dia memang betul sebagai ahli warisnya. Iya. Terus mungkin kalau akta kematian, dokumen pendukung untuk permohonan tersebut ya. Iya. Nah nanti nih kalau dokumennya udah lengkap semua, terus apakah ada yang lain gitu yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak? Jadi kalau dia sudah memenuhi secara subjek, kemudian juga dokumennya disampaikan sudah lengkap, otomatis ini permohonannya diterima. Oke. Apakah otomatis permohonan itu diterima? Oke, jadi dalam proses untuk menerbitkan keputusan apakah diterima atau ditolak, pertama pasti KPP akan meneliti formulir dan kelengkapan tadi yang tadi sudah kita sampaikan ya. Lalu ada juga kelengkapan lain yang nanti KPP pasti akan mengecek, yaitu wajib pajaknya harus sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir yang menjadi kewajibannya. Jadi kalau misalnya wajib pajaknya mengajukan untuk tahun 2025, maka untuk tahun 2020 dan tahun 2023 wajib pajak udah harus lapor SPT tahunan, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu syarat tambahan lagi yang kedua adalah wajib pajak tidak punya utang pajak. Jadi kalau misalnya ada utang pajak, ada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, itu harus sudah dilunasi semuanya. Kalaupun misalnya ada yang belum dilunasi, itu harus sudah mendapatkan persetujuan KPP bahwa utangnya bisa diangsur atau ditunda pembayarannya. Ya. Lalu yang terakhir syarat tambahannya adalah wajib pajak tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana perpajakan. Nanti kalau misalnya wajib pajaknya ternyata sedang dalam proses atau kasus tindak pidana perpajakan, maka tidak bisa dikabulkan. Misalnya itu nanti kita tahunya misalnya dia mengajukan secara online nih, bisa nggak wajib pajaknya tahu dia punya tunggakan atau gimana caranya? Atau mungkin ke KPP mungkin bisa dicek datanya ya Pak ya. Jadi apakah dia sudah lapor, apakah punya tunggakan atau punya tadi mungkin dalam proses pemeriksaan gitu ya. Kalau wajib pajaknya mengecek ke KPP itu mungkin bisa ya. Tapi kalau dia mengajukan lewat Cortex dan dia bisa mengecek sendiri atau tidak, nah ini kira-kira menurut kakak bisa nggak? Seharusnya bisa ya, karena portal wajib pajak itu kan informasinya sudah sangat lengkap. Jadi dia bisa melihat dari menu SPT bisa melihat SPT yang sudah disampaikan, sama di situ juga ada menu tunggakan juga ada ya. Jadi mungkin wajib pajak bisa mengecek sendiri kewajiban pajakannya sudah dilaksanakan atau belum gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya wajib pajaknya mau ngecek dia ada kasus tindak pidana atau tidak, dia bisa ngecek langsung di Cortexnya ya? Ya bisa langsung cek di Cortex. Termasuk apa namanya? Tunggakan Kalau dia punya utang pajak itu bisa ngecek nggak gitu ya? Iya, Oh, bisa. itu jadi bapak ibu ya. Jadi kalau misalnya dia mau ngecek dia udah lapor SPT tahunan belum, atau tidak punya utang pajak atau punya, lalu apakah sedang ada dalam proses tindak pidana atau tidak, itu bisa langsung ngecek di Cortexnya, gitu ya. Baik, kita misalnya ini ada nggak ya Bang kasus-kasus yang sering terjadi nih di KPP, misalnya permohonan kan banyak ya masuk ya di KPP. Ada nggak Bang
kalau untuk berdasarkan permohonan yang masuk ke KPP Banda Aceh ya, biasanya itu case-nya seperti ini. Pertama, wajib pajak itu melampau atau menyampaikan permohonan SKB, tapi ternyata setelah kita cek itu ternyata belum lapor SPT tahunan. Nah, jadi kita sampaikan ke WP-nya terlebih dahulu ya. Ini permohonannya kita tolak dulu, jadi silakan laporkan dulu SPT tahunannya, baru nanti setelah dilaporkan SPT-nya bisa ajukan kembali. Ya. Lalu kasus-kasus lain, misalnya wajib pajak ini dia melakukan pengalihan tanah dan bangunan, nilainya nggak sampai 60 juta, tapi ternyata selain dari penghasilan penjualan tanah atau bangunan, diketahui wajib pajaknya ada penghasilan lain nih. Misalnya wajib pajaknya ternyata karyawan, atau misalnya dia adalah usahawan yang penghasilannya lebih dari 60 juta. Nah, wajib pajak perlu tahu bahwa selain nilai tanahnya yang di bawah 60 juta, penghasilan wajib pajaknya pun juga harus akumulasinya harus di bawah 60 juta. Di bawah PTKP. Di bawah PTKP, ya. Di bawah PTKP baru bisa diterima permohonannya. Kalau misalnya ternyata dia punya penghasilan lebih dari PTKP ya, itu tidak memenuhi persyaratan, gitu ya. Lalu kasus-kasus lain, misalnya wajib pajaknya tidak melengkapi persyaratan seperti kartu keluarga. Ini cukup sering juga ya bagi wajib pajak yang mungkin mengajukannya langsung ke KPP, tidak ada informasi sebelumnya yang dia peroleh dari KPP, syaratnya apa saja dia langsung ajukan, tapi ternyata tidak lengkap syaratnya. Nah, ini bisa kita tolak dulu, nanti kita sampaikan untuk diajukan lagi setelah ya. Lalu untuk case lainnya itu adalah permohonan atas hibah. Jadi hibahnya kepada keluarga lain selain orang tua atau anaknya. Jadi misalnya dia menghibahkan tanah kepada saudara kandungnya. Nah, itu diajukan permohonan SKB. Nah, itu kan tidak bisa mendapatkan persetujuan ya, karena bukan garis lurus bukan garis lurus saudara. Nah, itu mungkin kembang lain. Kalau untuk case lainnya ada juga misalnya permohonannya itu disampaikan oleh notaris, di mana notarisnya ternyata yang datang langsung dan yang menandatangani permohonan. Ini kan harusnya tidak benar ya, karena kan di dalam ketentuannya yang mengajukan adalah wajib pajak langsung, yang kalau dia datang ke KPP juga harus dia sendiri baru bisa diterima. Kalau misalnya dia mengajukan, dia datang bersama notarisnya, tapi di dalam formulir permohonannya atas nama notaris itu tidak bisa. Jadi di dalam surat permohonannya harus atas nama dia sendiri, WP-nya langsung. iya, dan dia datang langsung gitu ya. Oke. Nah, ini kita sapa dulu mungkin ya kawan pajak yang boleh bang tengok dulu, mungkin kawan pajaknya ada yang mengajukan pertanyaan mungkin di apakah sudah ada nama? Tanya dulu. Belum ada nih Kak. Belum ada. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ini satu nih ada contoh kasus. Wajib pajaknya itu mengajukan surat keterangan bebas atas pengalihan tanah dan penghasilan bawah PTKP dan nilai transaksi di bawah 60 juta. Kemudian dia melampirkan surat akta jual beli tahun 2024 misalnya yang sudah disahkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini mungkin PPAT-nya. Nah, itu gimana bang? Bisa nggak? Karena kan sebenarnya ketika itu ditandatangani sebenarnya dia sudah terutang. Bisa nggak dia transaksi yang terjadi di tahun 2024 dia mintakan SKB di tahun 2025? Oh, berarti Pada saat itu dia mungkin waktu transaksi dia belum mau ngurus surat, mungkin belum dinaikkan surat PSHM, dia baru mau naikkan surat
sudah terbit akta jual beli Sudah. dari notaris, Sudah. berarti sudah dibayar pajaknya. Nah, kita nggak tahu ya karena dia minta SKB nih, surat keterangan bebas. Kalau dia sudah bayar pajak, dia tidak akan mungkin minta kan. Kemungkinan dia belum tidak minta atau mungkin dia tidak mengetahui itu sudah dibayar, tapi karena dia merasa bahwa transaksi ini bisa dimintakan karena di bawah 20 juta, itu bisa nggak diberikan SKB untuk transaksi yang sudah berlalu gitu, yang sudah disahkan sebelumnya. Oh gitu ya, jadi karena aktanya sudah terbit, berarti kan sebelumnya pasti sudah ada pembayaran pajak atau ada SKB gitu ya kan. Pilihannya antara dua itu. Apa kalau misalnya akta sudah terbit, pilihannya hanya ada dua, karena sudah bayar pajak atau karena ada SKB. Nah, kita pastikan dulu kewajib pajaknya, ibu atau bapak ada nggak mengajukan permohonan SKB sebelumnya. Kalau misalnya tidak ada, tapi akta jual belinya sudah terbit dari notaris, pasti karena sudah ada pembayaran pajak, gitu ya. Nah, kalau misalnya akta jual beli sudah terbit dan sebelumnya sudah dilakukan pembayaran pajak, maka tidak bisa lagi diajukan SKB atas PPh finalnya. Jadi stepnya itu adalah misalnya bapak ibu mau menjual tanah dan kebangunannya, sebelum dia ajukan akta jual beli, permohonan akta jual beli ke notaris, pilihannya ada dua. Bapak ibu perlu bayar dulu pajaknya atau bapak ibu mengajukan SKB. Nah, kalau bapak ibu bayar pajaknya, nanti ada NPWP-nya, baru bapak ibu ajukan ke notaris untuk terbit AJB. Jadi notaris itu hanya boleh mengesahkan dokumen Setelah ada pembayaran pajak atau SKB terbit. SKB terbit. Kewajiban perpajakannya sudah diselesaikan dulu, Selesaikan. baru notaris boleh mengesahkan transaksi tersebut ya, Iya. ayat akta jual belinya. Jadi mungkin untuk wajib pajak ya ada juga yang misalnya mengajukan gitu, mungkin dia tidak melihat dokumennya belum baru gitu ya, mungkin karena transaksinya sudah lama. Jadi pastikan lagi ke notaris apakah itu sudah dibayar atau belum. Tapi karena itu transaksinya sudah terjadi gitu kan, tidak bisa lagi kita mintakan SKB untuk transaksi karena dipastikan bahwa itu sudah terbit SKB ataupun pasti pajaknya sudah dijual. Oh ya, yang perlu diingat lagi ini, jadi kalau misalnya sudah terbit AJB, maka tidak bisa diajukan ulang SKB-nya, karena untuk pengalihan tanah dan pembangunan itu transaksi dianggap terutama PPh ketika AJB terbit. Gitu. Jadi ketika AJB sudah terbit, dianggap sudah terjadi pengalihan dan tidak bisa diajukan SKB ulang. Gitu ya. Ya, jadi wajib pajak buat pastikan lagi dokumen ya ketika melakukan transaksi itu apakah sudah lengkap gitu, mungkin sudah dibayar gitu kan, tapi dokumennya tidak dilampirkan gitu. Jadi kalau misal tidak langsung menguruskan mungkin ini mana sudah beberapa tahun kan mungkin akan susah mencari arsipnya ya. Jadi pastikan kelengkapan dokumen. Nah, wajib pajak mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak materi kita? Sepertinya sudah sangat jelas ya tentang syarat, nama siapa objek yang dapat mengajukan SKB, kemudian bagaimana cara mengajukannya, kemudian apa saja dokumen yang harus dilampirkan, terus bagaimana biar supaya prosesnya itu permohonan itu bisa disetujui gitu. Jadi semua sudah lengkap dijelaskan dan sangat jelas. Ada lagi, ada lagi. Apa lagi nih tambahannya Pak? Kita belum ngasih tahu sedikit nih cara mengajunya di konteks. Oh iya, itu sangat penting. Sangat penting ya. Iya, sangat penting. Jadi untuk ngajuin di konteks kan DJP sangat mendorong agar wajib pajak itu melakukan hak dan kewajiban perpajakannya secara online, karena itu memudahkan wajib pajak. Jadi caranya adalah sekarang wajib pajak login ke korteksdjp.pajak.go.id. Nanti login menggunakan
passwordnya. Lalu nanti setelah login silakan masuk ke layanan administrasi. Sebentar saya coba login dulu ya. Ya, biar supaya wajib pajak lebih mudah dalam mengajukan permohonan, kita mengajukan dari portal wajib pajak langsung ya. Oke, tadi kita udah buka halaman cortex.djp.pajak.go.id, lalu kita login dengan NIK dan password. Setelah login, sebentar ya, ini lagi Biar praktek langsung Iya. wajib pajak. Nah, setelah login, silakan Bapak Ibu lihat di sana ada menu. Nah, di sana ada menu layanan wajib pajak. Yang mana layanan wajib pajak? Ya, lalu pilih layanan administrasi. Layanan administrasi selanjutnya kemana Lalu layanan ke- administrasi. Ya, lalu buat permohonan layanan administrasi. Kemudian buat permohonan layanan administrasi. Ya, lalu ini masih loading ya. Kita tunggu. Ini ada Ini adalah proses untuk menyampaikan step by step Iya. pada wajib pajak. biar sangat jelas. Oke, nanti kalau sudah terbuka lamanya, nanti wajib pajak bisa memilih. Nanti di sana ada pilihan ya, jenis layanan wajib pajak apa saja yang ingin digunakan. Nanti wajib pajak pilih kode AS.19, namanya SKB PPH. Sebagai PPH sudah ada manualnya Sudah sendiri ada ya. menu sendiri. Nanti baru wajib pajak memilih selanjutnya AS.19 titik, kalau saya tidak salah titik 4 gitu ya. Itu namanya SKB atas pengalihan tanah dan pembangunan. Nanti wajib pajak ajukan lewat sana. Permohonannya, kelengkapannya diajukan lewat portal tersebut sampai dengan pengirimannya. Nanti wajib pajak kalau sudah mengajukan lewat sana, tinggal menunggu 3 hari maksimal apakah permohonannya disetujui atau tidak. Kalau mau mengecek apakah disetujui atau tidak, wajib pajak tinggal buka ke kasus saya dan memantau permohonan yang sedang berjalan. Berarti nanti surat keterangannya akan diprotes juga ya? Betul, betul. Kalau sudah terbit keputusan persetujuan atau penolakannya, wajib pajak bisa lihat di menu portal saya, dokumen saya. Nanti di sini ada ya. Oke, sangat jelas ya dan sangat mudah. Jadi wajib pajak kalau memenuhi untuk mengajukan surat keterangan bebas dapat mengajukannya melalui protes atau bisa datang langsung ke KPP terdekat. Nah, ini setengah jam kita menemani kawan pajak. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami pajak KPP Pratama Bandar
biar supaya jangan ketinggalan informasi. Penutup Mbak, mungkin ada closing atau kesimpulan yang bisa disampaikan kepada kawan pajak? Mungkin kesimpulan singkatnya, kalau misalnya wajib pajak merasa berhak untuk mendapatkan pengecualian atas pengalihan tanah bangunan ini PPh-nya, maka wajib pajak perlu mengajukan SKB dulu supaya bisa dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan pajak. Itu saja Kak. Iya, jadi tadi caranya sangat mudah ya, tinggal kita kalau misalnya nanti apa tadi lupa gitu ya, boleh nanti dibuka lagi di per 8 tahun 2025 ya. Nah, terima kasih mungkin Bang Pandi yang sudah berbagi informasi dengan kawan pajak, sangat luar biasa, memberikan tambahan ya, dan itu adalah fasilitas, dan fasilitas itu boleh dimanfaatkan wajib pajak kalau memang memenuhi syarat, silakan untuk mengajukan surat keterangan bebas gitu ya. Mungkin sampai ini sekian dulu ya mungkin perjumpaan kita dengan kawan pajak hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Instagram live berikutnya. Tetap pantau akun Instagram kami karena itu harus